Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, yaitu pengertian biaya pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang usianya relatif masih muda, sehingga tidak aneh apabila banyak yang belum mengenalnya. Manajemen berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengurus, dan mengelola. Manajemen pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematik untuk diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama berupa lembaga pendidikan formal. Manajemen biaya pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada di dalam manajemen biaya yang meliputi 3 hal, yaitu penyusunan anggaran, pembiayaan, dan pemeriksaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan materi tentang perencanaan biaya pendidikan. Perencanaan biaya pendidikan adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjalankan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam sebuah manajemen, apapun selalu pelaksanaannya diawali dengan perencanaan. Begitupun dengan bidang pendidikan yang berkaitan dengan penganggaran. Untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat, para administrator dan manajer pendidikan harus mengerti dan memahami segala hal yang berkaitan dengan sistem penganggaran yang berlaku di suatu negara. Di antara sistem yang ada adalah yang pertama, line item budgeting atau LIB, yang kedua capital budgeting atau CAP, yang ketiga performance budgeting atau PEP, dan yang keempat zero budget budgeting atau ZBB. Sistem yang pertama yaitu line item budgeting atau LIB adalah sistem penganggaran yang menitik beratkan pada jenis barang yang diperlukan. Yang kedua, capital budgeting atau CAP adalah sistem penganggaran yang menitik beratkan pada jangka waktu yang lama. Dalam CAP ini, anggaran diperhitungkan untuk jumlah anggaran yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, sistem performance budgeting sendiri adalah sistem pendidikan yang menitik beratkan pada jenis barang yang diperlukan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi dan juga dikategorikan dengan keluaran. Sistem yang keempat, zero budget budgeting atau ZBB adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan yang akan dievaluasi secara terpisah. Sekian materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pelaksanaan manajemen biaya pendidikan. Dalam melaksanakan anggaran pendidikan, harus sesuai dengan sasaran yang tepat dan sesuai dengan sumber daya yang diperoleh. Biaya pendidikan yang didapat dari sumber-sumber dana kemudian dipergunakan dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan sekolah. Dalam mengalokasikan dana, pendidikan biasanya memperhatikan komponen-komponen siswa, guru, dan ruang belajar. Selain itu, ada juga pengalokasian dana berdasarkan bobot-bobot tujuan pendidikan, berdasarkan tingkat angka partisipasi siswa, dan berdasarkan rumus-rumus alokasi keuangan dalam melaksanakan biaya pendidikan. Hal yang perlu dilakukan adalah kegiatan membukukan atau accounting. Membukukan mencakup 2 hal, yaitu pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima
atau mengeluarkan uang, serta tindak lanjut yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Jenis pengurusan kedua disebut juga dengan pengurusan bendaharawan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh saudara Nur Alam Syaputra. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi manajemen biaya pendidikan. Evaluasi pembiayaan pendidikan atau sering disebut dengan evaluation invoice auditing merupakan bertanggung jawab terhadap keuangan sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir bertahun anggaran, sekolah dituntut untuk bertanggung jawab setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat Dewan Sekolah yang diikuti oleh komponen sekolah, komponen masyarakat, dan pemerintahan daerah. Nah, auditing sendiri merupakan salah satu cara pembuktian dan penentuan apakah penganggaran dan pengelolaan yang dimaksud telah sesuai dengan pelaksanaan dan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Tujuan evaluasi pembiayaan pendidikan adalah untuk mengetahui berapa dana yang telah dihabiskan dalam anggaran tersebut, serta untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah direncanakan telah diselenggarakan dan telah sesuai dengan apa yang telah diharapkan atau belum. Nah, dengan adanya evaluasi tersebut, semua pembiayaan yang telah disalurkan di dunia pendidikan akan berjalan dengan semestinya. Nah, pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Pertanggungjawaban ini adalah proses pembuktian dan penentuan bahwa apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal tersebut meliputi pertanggungjawaban penerimaan dana, penyimpanan, dan pengeluaran dana sesuai dengan perencanaan. Atau secara lebih rinci, bisa ditegaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan pendidikan apakah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan sejauh mana tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan berbasis sekolah dapat diidentifikasi dalam 3 hal, yaitu pengendalian penggunaan alokasi dana, metode pertanggungjawaban dana, keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kegiatan yang ada dalam manajemen pembiayaan meliputi 3 hal, yaitu 1. Penyusunan, 2. Pembiayaan, 3. Pemeriksaan dalam sebuah manajemen apapun. Yang kedua, pelaksanaannya diawali dengan perencanaan, begitupun dengan bidang pendidikan yang berkaitan dengan penganggaran. Untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat, para administrator dan manajer pendidikan harus mengerti dan memahami segala hal yang berkaitan dengan sistem penganggaran yang berlaku di suatu negara. Di antara sistem yang ada adalah 1. Line Item Budgeting, disingkat LIB, Capital Budgeting, disingkat CAB, Performance Budgeting, disingkat PEB, dan Zero Based Budgeting, disingkat ZBB. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam melaksanakan anggaran pendidikan harus sesuai dengan sasaran yang tepat dan sesuai dengan sumber daya yang diperoleh. Biaya pendidikan yang dapat dari sumber-sumber dana kemudian dipergunakan dan dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan sekolah. Dalam mengalokasikan dana, pendidikan biasanya memperhatikan komponen-komponen siswa, guru, dan ruang belajar. Selain itu, ada juga pengalokasian dana berdasarkan bobot-bobot tujuan pendidikan, berdasarkan tingkat angka partisipasi siswa, dan berdasarkan rumus-rumus alokasi keuangan. Yang keempat, evaluasi pembiayaan pendidikan atau yang sering disebut Evaluation Involved Auditing merupakan pertanggung jawab terhadap keuangan sekolah yang berkaitan dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, setiap akhir tahun anggaran sekolah dituntut untuk bertanggung jawab serta dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini dilakukan di dalam rapat Dewan Sekolah yang diikuti komponen sekolah, komponen masyarakat, dan pemerintahan daerah. Itulah tadi kesimpulan yang saya bacakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.